Berarti, oke, sudah siap beribadah adik-adik? Coba, kakak mau, Kameranya. jangan lupa adik-adik kameranya yang belum nyala. Mana nih, kayaknya ada yang masih belum nyala Iya, kameranya. masih banyak yang belum nyala nih kameranya. Coba dinyalain dong. Biar Kak Jona, Kak Kesya, Kak Novi, Kak Beatrice, Kak Diana, Kak Eko bisa lihat semuanya. Iya, wajah adik-adik yang cantik-cantik dan manis-manis. Oke, nah Kak Kesya sebelum mulai ibadah mungkin kita tes dulu kali ya Kak. Per kelas kita sapa satu-satu. Oh, boleh. Dari kelas berapa nih? Paling kecil atau paling besar nih Kak Jo? Coba kita tes dari kelas 3 dulu deh. Kelas 3. Oke. Coba. Adik-adik kelas 3, kalau misalkan bersuara mau pakai kode apa nih? Mungkin aku atau yay atau apa nih? Mungkin kalau misalkan dipanggil adik-adik kelas 3, adik-adik kelas 3 harus unmute mic-nya dan teriak yeay gitu ya. Oke, siap? Siap dong. Oke, kita coba dari kelas 3. Kita panggil adik-adik kelas 3, mana suaranya? Yeay! Halo Kak. Yeay. Oke, adik-adik kelas 3. Kita ke adik kelasnya ini. Adik-adik kelas 2. Yeay. Yeay. Oh, kok kau berasa itu lemah? Sedih. Diulang. Adik-adik kelas 2. Yeay. Mantap. Terakhir Kak Kesya. Adik-adik kelas 1 mana suaranya? Oke, tepuk tangan dulu dong buat untuk kita semua. Nah, oke. Oke, adik-adik. Nah, semuanya udah siap berarti untuk ibadah skala minggu. Kita mau ingetin lagi nih Kak Jo sama adik-adik semua. Kalau rules-nya jangan lupa. Kalau kita itu harus bersikap yang baik walaupun lagi di rumah, walaupun ibadahnya mungkin juga di ruang tamu, di kamar atau dimanapun kalian berada, tetap harus bersikap yang baik. Nggak ada yang tidur-tiduran, nggak ada yang coel-coel samping kiri kanannya. Mungkin kalau kiri kanannya ada mama papa atau adik atau kakak. Terus udah gitu yang makan sama minum juga ya Kak Jo ya. Di stop dulu yang masih beraktivitas seperti makan atau minum. Terus abis itu yang kedua, kita juga jangan lupa untuk di on kameranya biar kita sama satu sama lain bisa lihat gitu. Kan kakak-kakaknya juga kangen ya ngeliat kalian gitu biar nggak lupa juga. Kaliannya juga bisa lihat kakak-kakaknya gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa ketika kita mulai ibadah dan khotbah itu di mute suaranya. Tapi nanti kalau ada kakak-kakaknya yang nanya atau pas lagi diskusi itu boleh dinyalain lagi suaranya. Oke, adik-adik? Oke. Oke. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau sama-sama berdiri, kita mau bersukaria, kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Kalau yang mau pakai gerakan juga boleh. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita juga mau membuka ibadah kita dengan berdoa. Nanti diikuti berdoanya ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan Tuhan berkati kami agar kami bisa memulai ibadah kami dengan baik sampai juga dengan selesai. Berkati juga Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir dan berkati Tuhan agar mereka bisa berkumpul bersama-sama beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik yang masih bangkit berdiri, boleh silahkan duduk kembali. Nah, adik, di sini kita semua percaya ya kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta adik-adik dan kakak-kakak semua. Dari itu hati kita seharusnya sangat-sangat senang ya. Benar, Kak Karena Jo. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, Kak Kesha, kayaknya aku keinget satu lagu deh yang liriknya mirip-mirip kayak gitu. Yang seneng ya Kak Jo ya. Nah, adik-adik, kita mau muji nama Tuhan, kita mau senang-senang, kita mau yang lagi, oh ya senanglah hatiku. Nyanyi sama-sama. Oh ya senanglah hatiku, oh ya senanglah hatiku, Yesus selalu besertaku, sebab itu senanglah hatiku. Oke, nah adik-adik sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau mulai dengan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita dengan sikap berdoa. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, sertai Kawiar yang akan membawakan cerita ini sehingga kami bisa memahami cerita dengan baik. Serta ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kasih Kak Jo. Oke, Oke, kepada Kak Wiyar, dipersilakan. Terima kasih Kak Kesha dan Kak Joanna. Kakak mau share screen dulu ya. Sebentar. Pagi Kak Biar. Pagi. Suara kakak terdengar jelas ya? Terdengar Kak. Terdengar Kak.
Belum terlihat ya? Sebentar ya. Sudah terlihat, Kak. Ya. Sudah terlihat, Kak. Sudah terlihat? Oke. Udah terlihat ya adik-adik? Ya. Udah terlihat. Oke. Semuanya sudah siap? Sudah. Alkitabnya mana coba? Alkitabnya mana? Sudah disiapkan Alkitabnya? Ayo, coba disiapkan dulu Alkitabnya karena nanti kita mau buka Alkitab ya. Dari luar. Wian, Iya, kenapa? nggak apa-apa kan kalau lihatnya itu dari share screen aja kan atau pakai buku. Iya. Alkitab. Yang ada Alkitabnya nggak apa-apa diambil ya Alkitabnya ya. Ini ya Alkitabnya. Iya, kita mau baca Alkitab. Karena kan adik-adik nanti ntar lagi mau naik kelas kan. Yang kelas 3 jadi kelas 4, yang kelas 2 jadi kelas 3, yang kelas 1 jadi kelas 2. Jadi harus makin pintar. Oke. Sudah siap semua? Nah, oke, mantep banget. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Nah, siapa yang suka bercerita? Saya. Dilahirkan kembali, itu diperbaharui. Iya. Nah, biasanya kalau cerita itu menceritakan tentang apa sih adik-adik? Dalam Yesus. Banyak, Itulah saat yang lama sudah banyak. terus. 2 Korintus. Biasanya kalau cerita pakai bahasa apa? Apakah Anda membutuhkan pembaruan? Percaya pada Amah Dia akan Pakai mengubah bahasa apa? hati Anda dan membuat daerah. Pakai bahasa daerah. Ada yang cerita pakai Mari bahasa kita daerah? mengangkat. Siapa tuh yang cerita pakai bahasa daerah? Hah? Tapi kalau aku ceritanya pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, betul banget. Sukanya ceritanya kemana? Ke keluarga atau ke mana? Ke siapa? Keluarga. Cerita bahasa ibu. Keluarga, Kak. Ke keluarga. Gimana tadi? Ya, aku keluarga juga. Oh, keluarga, baik. Nah, cerita hari ini kita mau melihat murid-murid Tuhan Yesus itu juga suka bercerita adik-adik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga suka bercerita dan pakai bahasa lain. Wah, kita mau tahu nih ceritanya kayak mana selanjutnya. Yuk, kita dengerin ceritanya dan kita buka Alkitab ya. Nah, Alkitab yang kita buka itu dari Kisah Para Rasul. Ada yang tahu Kisah Para Rasul itu di perjanjian mana? Baru. Perjanjian baru, Kak. Perjanjian baru. Setelah Yohanes. Perjanjian baru. Oke, kalau begitu langsung aja kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ya. Ya. Iya, kenapa sayang? Ini kok ada orang yang melayang di langit. Iya, itu Kak Wiyar. Itu Kak Wiyar, biar Kak Wiyar bisa melihat adik-adik ya. Biar adik-adik ini bisa melihat Kak Wiyar juga maksudnya. Oke, udah ketemu Kisah Para Rasul 2? Pinter banget. Coba judulnya apa? Judulnya Pentakosta. Iya, pinter banget. Terima kasih Joshua. Nah, di situ ada berapa ayat? Coba ada berapa ayat di situ? 2, 4. Ada 4 ya, ayat 1, 2, 3, 4 ya. Kita mau baca ayat 1 sampai 4 aja ya. Nih, coba adik-adik lihat layar kakak nih. Nanti yang ayat 1 dibacain oleh laki-laki ya. Terus ayat 2 dibacain oleh siapa? Laki-laki. Yang ayat 2, yang ayat 2? Perempuan. Betul banget. Terus ayat yang ketiga? Laki-laki. Laki-laki. Ayat yang keempat perempuan ya. Ya, coba lihat di layar nih ya. Di ayat 1 itu laki-laki, ayat 2 itu perempuan, ayat 3 itu laki-laki, ayat 4 perempuan ya. Nah, adik-adik kenapa? Ayat 4 saya ya, Kak. Iya, bareng-bareng ya. Ayat 1 laki-laki, ayat 2 perempuan, ayat 3 laki-laki, ayat 4 perempuan ya. Bareng-bareng ya adik-adik ya. Oke, kakak mulai membacakan judulnya, kemudian anak-anak yang laki-laki bisa baca bareng-bareng ya. Pentakosta.
Ketika tiba hari satu tempat. Ya. Yang kedua, perempuan. Tiba-tiba turunnya dari langit berbunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Seluruh rumah di mana mereka Langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras duduk. Ya. dan Terus? tampaklah Ya. Nikodemus yang datang Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada untuk mendengarnya. Iya, mantap, pinter semua ya tadi adik-adik. Kak Gisel, Gina, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, adik-adik ada yang ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Naikkan Tuhan Yesus. Iya, Kenaikan Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Habis itu? Naikkan Tuhan Yesus. Iya. Ada yang tahu para murid pada waktu itu ada di mana? Kepada Nikodemus yang datang menemuinya, Yesus mengangkat topik tentang kelahiran kembali. Dari perikop ini Jadi kita dapat minggu lalu ya yang Nikodemus. Di ayat 1. Nah, oke. Ya, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar cerita ya bahwa para murid itu berkumpul di Yerusalem. Untuk apa adik-adik? Mereka berkumpul di Yerusalem. Iya, ya cerita minggu lalu. Berdoa. Para murid-murid berkumpul di Yerusalem untuk berdoa. Bagaimana? Apa? Ya, untuk berdoa dan sambil menunggu Berdoa dan sambil menunggu yang Tuhan janjikan pada waktu Roh Kudus naik ke surga. naik ke surga. Jadi adik-adik pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menjanjikan apa, ayo? kok diberikan roh. Diberikan roh, betul banget. Ya, jadi ya Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa murid-muridnya akan diberi Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik ketika murid-murid itu sedang berdoa di Yerusalem dan sambil menunggu Roh Kudus. Nah, pada waktu itu, sebentar. Ini kenapa nih ya? Maaf ya adik-adik, ada masalah ya. Oke. Nah, pada waktu itu adik-adik tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Ya, bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Bunyinya ya mungkin lebih keras lagi ya, Dik. Seperti itu. Bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Nah, angin tersebut ternyata masuk adik-adik ke dalam ruangan di mana murid-murid Tuhan Yesus berada. Nah, tadi kan murid-murid Tuhan Yesus ada di dalam ruangan ya, adik-adik. Nah, angin itu masuk. Wah, ada apa ini? Wah, ternyata selain angin masuk, ada juga tampak di antara mereka ada apa itu? Lidah seperti nyala api. Wah, Api. betul banget. Jadi di situ ada lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di mereka, di para murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Ini kok ada api sih di atas kepalanya? Iya, itu adalah simbol dari turunnya Roh Kudus ya, adik-adik. Nah, Tapi jadi kalau disentuh apinya, bagaimana itu hanya seperti nyala api ya. Jadi, nah Roh Kudus hinggap di antara para murid, dan Roh Kudus itu diam di antara para murid ya, adik-adik. Nah, ketika Roh Kudus turun di antara para murid, ternyata apa yang terjadi pada para murid? Para murid bisa berkata-kata dalam bahasa lain, adik-adik. Nah, para murid ini sebenarnya itu orang Galilea. Dia pakai bahasa orang Galilea begitu ya. Tapi ketika Roh Kudus turun di antara mereka, mereka bisa berkata-kata yang bisa dimengerti oleh orang bangsa-bangsa lain gitu. Seperti itu. Nah, pada waktu itu adik-adik,
pada waktu itu di Yerusalem itu sedang ada perayaan Pentakosta, perayaan di mana ada hari raya panen dan juga ucapan syukur karena perintah Tuhan kepada mereka. Nah, pada waktu itu di situ sedang banyak orang. Nah, karena tadi ada tiupan angin keras itu, akhirnya mereka berkerumun. Ini ada apa sih? Tuh, lihat. Ada banyak nggak orang di situ? Banyak. Nah, banyak Banget. adik-adik. Di sana betul banget. Di sana ada bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa. Nah, coba ada yang bisa baca nggak? Di situ ada orang apa aja tuh? Udah kakak tulis. Partia, media, Elia, Sapois, media, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Mesir, daerah Libya, orang Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Mesir. Iya, ya banyak ya adik-adik ya. Ada orang Mesir, Libya, Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Banyak banget ada suku-suku bangsa dari bangsa-bangsa lain. Nah, para murid di situ kan setelah ada Roh Kudus di dalam para murid itu bercerita tentang pengalaman para murid bersama Tuhan Yesus. Para murid bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus begitu. Dan ternyata orang-orang dari bangsa lain itu mengerti apa yang disampaikan oleh para murid adik-adik. Nah, itulah kuasa dari Roh Kudus sehingga orang lain bisa mengerti apa yang diceritakan oleh para murid kepada mereka. Nah, lihat nih, para murid bercerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang pengalaman bersama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Tuh, lihat ya adik-adik, mereka semua mengerti ya. Tapi sebenarnya ada juga loh adik-adik yang menyangka para murid itu dikira mabuk kok berkata-kata apa sih gitu. Tapi para murid tetap memberitakan kabar baik kepada banyak orang dan banyak orang yang juga akhirnya percaya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus memberikan janji bahwa sebentar nanti para murid akan menerima Roh Kudus. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus kepada para murid ya adik-adik. Dan kita sebut sebagai hari Pentakosta untuk saat ini. Saat ini kita menyebutnya sebagai hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Namun dulu kalau di Perjanjian Lama, hari Pentakosta bukan hari turunnya Roh Kudus, tetapi perayaan panen dan juga ucapan syukur atas perintah Tuhan ya. Jadi hari ini kita merayakan hari Pentakosta, walaupun sebenarnya minggu lalu ya adik-adik, tapi kita baru merayakan hari sekarang. Nah, karena murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus ditolong oleh Tuhan melalui Roh Kudus, mereka murid-murid Tuhan Yesus bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada bangsa-bangsa yang lain tadi ya, kan banyak bangsanya ya. Nah, adik-adik, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mau menceritakan kasih Tuhan. Nah, kita juga mau seperti murid Tuhan Yesus yang juga mau menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, dan Tuhan pun memberikan kita Roh Kudus untuk bisa bercerita. Ya, bagaimana? Kenapa sayang? Kok itu ada boneka? Boneka, iya itu hiasan gitu ya. Oke, jadi adik-adik bisa nih menceritakan kasih Tuhan itu kepada keluarga. Adik-adik bisa cerita tentang kebaikan Tuhan, adik-adik bisa cerita tentang pertolongan Tuhan kepada keluarga adik-adik atau teman-teman adik-adik. Adik-adik tidak perlu takut kalau diejek gitu. Kita tetap aja memberitakan apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, siapa di sini yang mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus atau bercerita tentang Tuhan Yesus? Siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus? Saya. Oh, ada Baska, ada Andara, ada Kesia. Saya. Ya, siapa lagi? Nah, Saya. coba berikan salah satu contoh cerita. Ini ada Joshua.
Ya, coba ceritakan. Salah satu ceritakan kebanyakan. Coba kakak pengen dengar. Coba, Joshua coba. Apa? Ceritakan. Cerita tentang Tuhan Yesus itu, lahir untuk menyelamatkan manusia gitu. Nah, ya Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia. Ada lagi yang mau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus? Apalagi yang adik-adik rasakan? Siapa tadi? Baska tadi udah nunjuk. Baska, Andara. Ayo, apa? Gimana ceritanya? Menebus dosa manusia. Oh, ya. Ya, banyak ya yang kita bisa ceritakan kepada teman-teman atau keluarga kita. Kayak misalnya tadi seperti yang Dedi bilang bahwa Tuhan Yesus lahir untuk siapa yang saya ini? Siapa? Aku. Siapa namanya? Nggak kelihatan kakak. Nih, nama saya Devkin, Devkin, Kak. Oh, Devkin. Iya, boleh ya Devkin. Ceritakan apa kebaikan Tuhan dalam hidup Devkin. Memberi kesehatan. Iya, betul banget. Iya, Tuhan memberikan kesehatan itu wujud kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita sudah bisa ya cerita. Nanti kita cerita ya ketika misalnya ada teman atau apa, kita tidak perlu malu untuk bercerita kalau Tuhan Yesus itu baik. Gitu. Oke, adik-adik, yuk kita semua baca yang ada di layar ya. Coba kesimpulan dari cerita ini adalah 1, 2, 3. Tuhan bukan saksi. Ya, bersaksi di sini tuh artinya adalah menceritakan kebaikan Tuhan ya adik-adik. Dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami, Engkau telah bangkit untuk kami, dan biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu bisa berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Ya, silakan Kak Kesia dan Ini PR. Artinya Oke, adik-adik. Terima kasih juga untuk Kak Wiyar. Nah, untuk kita merespon apa yang telah disampaikan ya Kak, kita mau bersyukur karena kita juga masih bisa melakukan hal-hal baik lainnya. Kita juga mau merespon dengan menyanyikan lagu di hari Pentakosta. Kita nyanyi sama-sama. Sebagai bentuk syukur kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya seperti biasa, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya masing-masing di rumah masing-masing. Lalu kemudian kalau papa mamanya ke gereja, adik-adik bisa titip persembahannya untuk papa dan mama kirimkan ke gereja. Atau
adik-adik juga bisa minta tolong papa dan mamanya untuk men-scan kode yang ada di layar atau mentransfer uang persembahan ke rekening yang ada di layar. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali memberikan persembahan. Berkati Tuhan, kiranya persembahan kami dapat berguna untuk orang-orang yang membutuhkan dan untuk gereja kami. Berkati juga untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan kami, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tadi kan kita udah dengerin cerita firman Tuhan nih dari Kak Wiyar. Berarti sekarang saatnya untuk aktivitas. Kira-kira aktivitas hari ini ngapain ya Kak Kesha? Kita tanya sama siapa ya aktivitasnya ya? Coba tayangkan videonya. Kita saksikan sama-sama. Wah, oke. Berarti aktivitas hari ini ternyata membuat baling-baling berpolakan api ya, Kak Iya. Kesha. Nah, adik-adik jangan lupa kalau aktivitasnya sudah dikerjakan, difoto dan dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Kak, Ya, kalau mau bikin baling-balingnya harus pakai pola api ya? iya, di print dulu polanya. Kalau misalkan nggak bisa di print atau itu digambar aja Ya. terus diwarnain sendiri, itu nggak apa-apa. Oke. Kak, Ya. kan nggak bisa bikin soalnya mama sama papa lagi pergi. Oh, Nanti setelahnya aja kalau mama papa sudah pulang. iya. Gitu. Kan nggak harus dikumpulin hari ini atau Bisa 1 jam ke pakai origami depan. nggak? Kenapa? Bisa apa? Pakai origami. Pakai origami. Pokoknya pakai yang ada di rumah aja.
kita melakukan aktivitas dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Kalau adik-adik nggak bisa pergi atau mama papahnya lagi nggak ada, itu bisa ditungguin. Nggak apa-apa, kita bisa lihat kreativitas adik-adik juga. Oke? Dan jangan lupa ya Kak Jo, Iya, Kak. kita ada mau ngingetin saat teduh. Jadi adik-adik kalaupun masih di rumah dan belum ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya nih, saat teduhnya tetap harus dijalankan, tetap harus dikerjakan. Kenapa Kak Jo? Karena kita juga mau semakin dekat sama Tuhan ya, lewat Kak Kes. berdoa dan juga lewat saat teduh. Nah, dari situ kita juga bisa lihat apa sih yang Tuhan mau kita lakukan ya Kak? Apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan? Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa untuk melakukan saat teduhnya. Dan jangan lupa untuk saat teduhnya dikumpulkan juga. Dan jangan dirapel, oke? Oke, kita udah selesai aktivitas. Tadi kita juga udah ngingetin saat teduh. Nah, ini ya Kak Jo, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Oh Berkati Kami. Lalu kita mau tutup dengan doa dan dilanjutkan dengan Bapak terima kasih. Kita mau menutup dengan sikap berdoa. Kita mau nyanyi lagu Oh Berkati Kami dulu. Tuhan Yesus yang baik, sekarang Tuhan, kami telah selesai sekolah minggu kami. Berkati Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi. Berkati juga untuk keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami, dan orang-orang di sekitar kami agar tetap sehat Tuhan, dan kami juga dapat kembali beribadah Tuhan untuk di minggu-minggu yang akan datang. Berkati juga untuk teman-teman kami yang masih belum hadir di ibadah Zoom sekolah minggu. Kiranya di minggu yang akan datang kami semua dapat kembali Tuhan bersama-sama beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan, dan berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, terima kasih dan selamat hari Minggu. Pergi dulu, kita mau foto dulu ya. Yeay, foto. Yeay, Hari Minggu adik-adik. dipanggil juga nih teman-temannya yang masih belum on kamera. Siapa nih? Selamat hari Minggu teman-teman Siapa? semuanya. Wah, sama namanya ya.
Aku on kamera, kamu juga harus on kamera dong. Oh iya, yang belum on Belum kameranya. on kamera. Coba dipanggil nih teman-temannya masih belum on kamera. Keisha, siapa lagi nih kak? Oke. Ya berasa manggil diri sendiri. Nah, siapa lagi nih yang belum nyala? Udah? Oke, kita mau foto sama-sama. Siap-siap semuanya. Kita Siapkan hitung senyum Kak Jo. termanisnya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, Satu kali lagi. Selanjutnya siapa nih yang masih gelap nih kameranya nih? Oke, udah nyala semua. Oh, udah semua. Siap ya? Oke, kita hitung mundur lagi ya Kak Jo. Cazaya. Oh, Cazaya, belum Casa. nyala nih kameranya. Cazaya. Cazaya. Kita panggil sama-sama. Cazaya. Foto sama Joyce. Halo Joyce, kita potong bareng-bareng dulu. Lois. Joyce. Ayo, kita udah mau Oh siap-siap. ya udah deh, mungkin lagi ada kesibukan yang lain. Kita hitung mundur ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, ada lagi? Udah? Mel.